Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zikrisya dengan NIM 2212932. Di sini saya akan ingin menjelaskan mengenai media PowerPoint interaktif yang saya buat, yaitu tentang eh, materi yang saya ambil, yaitu tentang IPAS pada kurikulum Merdeka, yaitu tentang ekosistem alam yang diajarkan pada kelas 5 SD. Baik, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmatnya kita dapat berkumpul dan dapat mendengarkan saya untuk memberikan informasi dan mengenai media yang saya buat. Tak lupa salat beserta salam kita kirimkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW dan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, ini eh, tugas ini berkaitan dari mengenai tentang pengembang mata kuliah. Tugas ini itu untuk memenuhi dari mata kuliah pengembangan media pembelajaran basis digital di SD, yang dimana dosen pengampu kita yaitu yang pertama itu ada Dr. Yeni Erita MPD, dan yang kedua itu pada Ibu Dr. Etri Wahyuni MPD. Nah, di sini saya Muhammad Zikrisya akan mencoba menjelaskan mengenai tentang apa itu dari mengenai ekosistem alam yang diajarkan pada kelas 5 SD. Baik, kita ke slide selanjutnya yaitu tentang mengenai ekosistem. Nah, di sini itu ada menjelaskan kita sebelum kita harus memahami tentang apa itu ekosistem, sebaiknya kita harus ngerti dulu apa itu ekosistem itu sendiri. Yang dimana ekosistem itu merupakan kumpulan makhluk hidup atau dapat kita sebut sebagai biotik dan benda-benda tak hidup atau bisa disebut sebagai abiotik yang saling berinteraksi dan bergantung antara satu dengan yang lainnya. Selanjutnya itu kita masuk kepada komponen dari eh, abiotik dan biotik itu sendiri. Nah, untuk komponen dari biotik itu sendiri ada individu, populasi, dan komunitas. Yang di mana komponen eh, individu itu seperti contohnya itu eh, kalau untuk individu itu seperti contohnya seperti seekor ikan. Nah, kalau untuk populasi itu seperti contohnya itu dapat kita jabarkan sebagai populasi ikan. Nah, populasi ini bisa dibilang kumpulan dari berbagai macam individu. Nah, untuk komunitas itu sendiri itu adalah kumpulan dari berbagai macam populasi, seperti contohnya populasi ikan, populasi teratai, dan populasi ganggang. Nah, komunitas ini dia biasanya terdapat pada dalam suatu kumpulan, eh, populasi dalam suatu kumpulan yang ada dalam suatu tempat gitu. Selanjutnya itu adalah komponen abiotik, yang di mana terdapat air, cahaya matahari, udara, dan suhu udara, angin, kelembapan, iklim, garam mineral, derajat dan atau kesamaan pH, bebatuan dan tanah, dan topografi. Nah, untuk air itu sendiri adalah komponen vital dalam kehidupan kita yang diperlukan untuk seluruh makhluk hidup. Nah, untuk cahaya matahari itu adalah komponen abiotik yang punya peranan penting dalam membantu berlangsungnya proses fotosintesis untuk tumbuhan. Selanjutnya yang ketiga yaitu tentang udara dan suhu. Suhu udara itu merupakan komponen abiotik yang primer bagi seluruh organisme makhluk hidup untuk mendukung pernapasan, juga bagian dari derajat panas benda yang dilihat berdasarkan besaran tertentu untuk suhu udara itu sendiri. Nah, yang keempat itu tentang angin, yang dimana aliran udara yang berasal dari terjadinya rotasi bumi dan karena adanya perbedaan tekanan udara di sekitarnya. Itu merupakan pengertian dari angin. Untuk kelembapan itu sendiri itu adalah hasil dari konsentrasi uap air yang berada di udara. Selanjutnya yang keenam itu adalah iklim, yang dimana kondisi atau keadaan hawa di wilayah tertentu untuk periode waktu yang lama. Yang ketujuh itu merupakan garam mineral, yang dimana senyawa yang ada di dalam tanah, yang dimana berfungsi sebagai membantu proses metabolisme dan pertumbuhan yang ada untuk organisme. Yang kedelapan itu ada derajat kesamaan atau pH, yang dimana merupakan sebagai ukuran tingkat asam atau basa pada suatu benda yang bisa diukur dengan menggunakan skala 0 sampai 4. Nah, yang kesembilan itu adalah bebatuan dan tanah, yang dimana merupakan dua komponen yang enggak bisa dipisahkan karena keduanya menyangga satu sama lain dan memastikan makhluk hidup bisa tumbuh dan hidup di dalam. Dan yang ke-10 itu adalah tentang topografi, yang dimana merupakan tata letak dari sebuah tempat dilihat dari garis bujur dan garis lintang.
Selanjutnya kita masuk kepada materi interaksi. Tentang interaksi yang dimana merupakan dari interaksi dari antara makhluk hidup yang dimana dua jenis makhluk hidup dalam ekosistem itu dapat saling berinteraksi antara satu dengan yang lainnya. Nah, di sini ada terdapat 5 bagian dari interaksi antara makhluk hidup. Yang pertama itu ada kompetisi. Nah, kompetisi ini adalah persaingan dua makhluk hidup. Ya, seperti contohnya persaingan singa dan hyena untuk memperebutkan makanan. Yang kedua itu ada predasi, yang dimana merupakan interaksi yang dimana salah satu makhluk hidup memakan makhluk hidup yang lainnya. Seperti contohnya singa yang memakan zebra. Selanjutnya itu adalah bagian dari simbiosis mutualisme yang dimana merupakan interaksi yang saling menguntungkan antara satu individu dengan individu lainnya. Seperti contohnya itu interaksi bunga dengan lebah. Nah, bunga untung karena dibantu penyerbukannya oleh lebah. Nah, sedangkan lebah itu untung karena mendapatkan bunga dari madu. Selanjutnya itu adalah simbiosis parasitisme, yang dimana adalah interaksi yang merugikan salah satu pihak sedangkan pihak lainnya itu diuntungkan. Contohnya interaksi benalu dan pohon mangga. Nah, yang di mana benalu itu untung karena mendapatkan makanan dari pohon, sebaliknya pohon mangga itu rugi karena makanannya diambil oleh benalu. Nah, yang ketiga itu ada simbiosis komensalisme yang di mana adalah merupakan interaksi yang menguntungkan satu pihak, sedangkan pihak lain itu tidak diuntungkan ataupun dirugikan. Ya, seperti contohnya itu interaksi anggrek dan pohon. Nah, yang dimana anggrek itu untung karena mendapatkan posisi yang baik dengan menumpang tubuh di kulit pohon. Nah, sedangkan pohon itu dia tidak rugi ataupun untung karena ditumpanginya itu. Selanjutnya kita masuk kepada materi tentang rantai makanan, yang dimana rantai makanan ini merupakan dari interaksi makan antar interaksi makan dan dimakan antara makhluk hidup itu merupakan akan membentuk sebuah rantai makanan. Nah, yang seperti dapat yang dilihat bahwa ini ada beberapa gambar yang dimana yang pertama itu ada rumput, ada belalang, ada katak, ada ular, ada elang, dan ada jamur ataupun bakteri. Nah, bisa dibilang untuk pertama itu adalah kita masuk pada rumput. Nah, rumput ini merupakan produsen karena ia dapat membuat makanan sendiri melalui dari fotosintesis. Rumput ini merupakan dapat dikatakan sebagai produsen. Nah, untuk yang rumput ini dimakan oleh konsumen pertama atau primer, yang dimana konsumen pertama atau primer itu adalah belalang. Nah, belalang itu dimakan oleh katak, di mana katak ini merupakan konsumen yang kedua atau konsumen sekunder. Selanjutnya, katak ini akan dimakan oleh ular, yang dimana ular itu merupakan dari konsumen ketiga atau konsumen tersier. Nah, selanjutnya itu ular ini akan dimakan oleh elang, yang dimana elang ini merupakan konsumen puncak karena di atas elang ini nggak ada yang uh, bisa memakannya dan bisa dibilang ini merupakan hewan terakhir yang memakan. Makanya dikatakan konsumen puncak atau konsumen yang paling tinggi. Nah, jika konsumen yang paling tinggi ini mati, maka akan diuraikan dengan dekomposer ini, yang dimana seperti contohnya dia jamur, bakteri, maupun cacing. Itu dan setelah diuraikan akan tumbuh lagi kembali kepada rumput. Nah, jadi begitulah siklusnya untuk putarnya. Baik, selanjutnya itu kita masuk kepada aduh, ya. Baik, selanjutnya kita akan masuk kepada jenis dari ekosistem itu sendiri, yang dimana jenis ekosistem itu terbagi dua, yaitu yang pertama ada alami dan ada buatan. Nah, ekosistem alami itu merupakan ekosistem yang secara alami itu tanpa campur tangan manusia itu terbentuk. Seperti contohnya hutan, sungai, dan laut. Nah, untuk dari jenis ekosistem buatan itu sendiri, dia ada campur tangan dari manusia untuk membuatnya, seperti contohnya ekosistem sawah dan ekosistem kolam. Nah, eh, ekosistem ini dibagi menjadi dikelompokkan menjadi ekosistem darat dan ekosistem air.
yang dimana ekosistem darat itu terdapat dari hujan. Yang pertama itu adalah hujan tropis, yang dimana memiliki curah hujan yang tinggi dan lembab. Jenis hewan yang tumbuh di hutan tropis ini sangat beragam. Yang kedua itu adalah ekosistem sabana, yaitu rumput yang diselingi dengan pohon palem. Dan yang ketiga itu adalah ekosistem padang rumput, yaitu area yang luas dan dikelilingi oleh semak-semak. Yang keempat itu adalah ekosistem gurun atau padang pasir yang kering dan panas. Yang kelima itu ekosistem taiga yang biasanya tersusun dari satu jenis tumbuhan atau pohon seperti contohnya cemara atau pinus. Dan yang keenam itu adalah ekosistem tundra yang dingin dan hanya bisa ditumbuhi oleh lumut dan makhluk-makhluk yang tahan dingin lainnya. Nah, yang selanjutnya itu adalah jenis ekosistem air. Itu juga terdapat tiga bagian, yaitu bagian dari air tawar, air payau, dan air asin. Nah, untuk ekosistem air sendiri itu contoh ekosistem air tawar, maaf, ya untuk ekosistem air tawar itu contohnya danau, kolam, dan sungai. Nah, untuk ekosistem air asin ini contohnya itu terumbu karang dan laut dalam. Nah, untuk ekosistem air payau ini merupakan peralihan antara air tawar dan air asin, contohnya dari ekosistem muara sungai dan teluk pantai. Baik, masuk ke materi tentang bagian dari gangguan pada keseimbangan ekosistem, di mana gangguan pada keseimbangan ekosistem itu terdapat dua, yang dimana dari pertama itu ada dari bencana alam dan juga ada dari aktivitas manusia itu sendiri. Yang pertama itu adalah bencana alam itu bagi contohnya seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, dan lain sebagainya. Nah, untuk dari gangguan keseimbangan ekosistem itu dari aktivitas manusia itu seperti contohnya penambangan hutan, perburuan ilegal, pencemaran limbah, dan lain sebagainya. Baik, materi selanjutnya itu setelah kita mengetahui dari gangguan-gangguan yang dapat dialami oleh perkembangan ekosistem, nah kita juga harus tahu bagaimana cara memelihara dari ekosistem itu sendiri. Ini di mana itu eh, ada ada 6 poin di sini yang saya dapat jabarkan, yang dimana yang pertama itu adalah bercocok tanam dengan bijak. Nah, untuk menjaga keseimbangan ekosistem, salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan merotasi tanaman atau selain bercocok tanam yang dengan baik. Nah, selain itu memaksimalkan setiap proses dalam bercocok tanam ini agar dapat meningkatkan hasil panen, mengurangi penggunaan pestisida dan menggantinya dengan musuh alami untuk membasmi hama itu sendiri. Yang kedua itu adalah menggunakan produk dalam negeri, di mana selain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia, penggunaan produk dalam negeri ini juga diharapkan dapat menghindari banyaknya barang-barang impor yang mungkin juga mengandung bahan kimia yang bahaya, sehingga dapat merusak dari pemeliharaan ekosistem itu sendiri. Yang ketiga itu adalah menjaga flora dan fauna yang ada di lingkungan kita, yaitu Indonesia. Jadi mana hal ini dapat kita lakukan dengan tidak melakukan perburuan liar dan senantiasa menjaga kelestarian hutan sehingga keseimbangan ekosistem itu akan selalu terjaga. Yang keempat itu adalah menjaga kelestarian hutan itu sendiri, yang dimana sebagai selain dari kegunaannya paru-paru dunia yang mampu menghasilkan oksigen dan menyerap karbon dioksida. Nah, hutan juga ini merupakan daerah resapan air yang dapat menjaga banjir, erosi, dan tanah longsor. Sehingga ekosistem yang dapat kita lihat itu dapat asri, gitu, dapat terjaga kelestariannya. Nah, selanjutnya itu eh, oh, mohon maaf tadi menjaga kelestarian hutan itu ada bagian tambahan yang di mana hutan itu menjadi tempat tinggal dari flora dan fauna. Nah, sehingga untuk menjaga kelestariannya juga kita dapat melakukan reboisasi, tidak menebang pohon secara liar, dan segera melaporkan jika ada praktik logging atau pengambilan kayu secara liar. Nah, yang kelima itu melakukan AMDAL, di mana AMDAL ini merupakan singkatan dari analisis mengenai dampak lingkungan. Nah, AMDAL itu atau yang kita dapat katakan tadi analisis mengenai dampak lingkungan itu dilakukan sebelum mendirikan suatu bangunan seperti gedung atau jalan. Nah, hal ini juga dilakukan agar pembangunan dapat dilaksanakan tanpa harus merusak kelestarian lingkungan hidup itu sendiri. Dan yang keenam itu adalah reboisasi. Nah, penebangan pohon secara liar dan praktik illegal logging itu dapat menyebabkan banjir, banjir bandang, erosi, dan tanah longsor. Nah, untuk menjaganya itu dibutuhkan reboisasi untuk menjaga tetap kelestarian dari ekosistem yang kita tinggali.
Baik, untuk itu mari kita coba lihat mengenai tentang eh, apa dari video tentang ekosistem itu sendiri. Untuk penjelasan lebih lanjutnya, kita dapat menyimaknya dalam video ini. Pernahkah kamu mengunjungi sebuah hutan untuk berwisata? Apa yang kamu lihat di sana? Kamu mungkin akan melihat barisan pepohonan yang lebat, pohon yang tumbuh merambat, rumput atau semak belukar. Ada juga hewan yang berjalan di darat dan udara seperti burung, serangga, dan masih banyak yang lainnya. Bukan hanya itu, di hutan juga pasti ada tanah, udara, air, dan cahaya matahari. Semua itu adalah bagian dari ekosistem hutan. Apa sih ekosistem itu? Ekosistem adalah kumpulan makhluk hidup atau biotik dan benda-benda tak hidup atau abiotik yang saling berinteraksi dan bergantung satu sama lain. Komponen biotik adalah manusia, hewan, tumbuhan, dan berbagai mikroorganisme yang tidak terlihat. Nah, untuk selengkapnya itu dapat kita tonton pada video yang diupload oleh kencarcita.id. Video ini juga menjelaskan kembali mengenai tentang dari pembelajaran yang sudah kita lalui tentang ekosistem itu sendiri. Nah, untuk lebih lanjutnya itu kita dapat dapat juga menonton dari video yang dijelaskan dari kencarcita.id ini. Nah, selanjutnya ini kita ada beberapa kuis mengenai dari ekosistem dan penjelasan dari ekosistem yang sudah kita jelaskan tadi, yang dimana ini kita dapat melihatnya. Nah, seperti contohnya ini soal yang pertama itu apa yang dimaksud dengan ekosistem? Mana jawaban yang benar? Di antara A itu apakah kumpulan individu sejenis atau menempati suatu daerah tertentu, atau B interaksi yang terjadi antara abiotik dan biotik dalam sebuah lingkungan, atau C hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya, dan yang D atau yang D simbiosis yang terjadi antara dua jenis makhluk hidup yang berbeda. Nah, jawabannya, nah jika teman-teman salah dalam eh, memilihnya, maka akan terdapat pop-up untuk menunjukkan bahwa yang dijabarkan itu salah. Seperti contohnya ini, apa yang dimaksud ekosistem itu seperti simbiosis yang terjadi antara dua jenis makhluk hidup. Jika kita memilih, maka akan keluar tanda salah. Seperti contohnya yang lain, contoh kita memilih yang A gitu kan, kumpulan individu sejenis yang menempati suatu daerah tertentu, maka akan keluar tanda silang seperti ini. Nah, jika kita memilih yang benar, seperti contohnya dari yang dijelaskan ini, apa yang dimaksud dengan ekosistem itu kan merupakan bagian dari interaksi antara dari komponen abiotik dan biotik dalam sebuah lingkungan. Maka akan keluar tanda seperti ini dan checklist. Untuk kuis selanjutnya itu seperti contohnya ini, apa yang disebut dengan produsen dalam suatu ekosistem. Nah, manakah jawaban yang benar? Apakah A, B, C, atau D? Baik, yang seperti yang kita dapat jelaskan tadi, apa yang disebut dengan produsen dalam suatu ekosistem itu merupakan produsen kata di sini. Maka jadi itu merupakan dari makhluk hidup yang mampu menghasilkan makanannya sendiri. Maka jawabannya adalah B. Baik, selanjutnya itu dan yang ketiga ini adalah contoh dari produsen dalam suatu ekosistem itu adalah di sini produsen lagi. Maka dari itu apakah dia bagian dari singa, harimau, dan serigala, atau padi, jagung, dan kacang tanah, atau ular, katak, dan kadal, atau malah jamur, bakteri, dan mikroorganisme. Nah, untuk kita dapat mengerti kembali, singa, ada harimau, dan serigala ini merupakan dari komponen dari konsumen. Nah, konsumen itu bisa konsumen ke konsumen primer, apa konsumen puncak, singa, harimau, dan serigala, karena eh, singa, harimau, dan serigala ini tidak merupakan bagian dari eh, yang memakan. Nah, kalau padi, jagung, dan kacang tanah ini dia dapat menghasilkan makanan sendiri kan, maka dari itu jawabannya adalah dari yang ini.
padi, jagung, dan kacang. Nah, ular, katak, dan kadal ini dapat kepada konsumen primer atau tersier karena ada terdapat ular, katak, maupun kadal. Nah, jamur bakteri dan mikroorganisme ini dapat kepada decomposer. Makanya jawaban yang benar itu adalah B, padi, jagung, dan kacang. Baik, selanjutnya itu soal tentang apa yang disebut dengan konsumen dalam suatu ekosistem. Nah, apa yang disebut dengan konsumen? Nah, sekarang konsumen ini, apa yang disebut sebagai konsumen di suatu ekosistem itu? Apakah makhluk hidup ini dapat menghasilkan makanannya sendiri? Ya, ini kan produsen tadi kan. Atau makhluk hidup yang memakan tumbuhan dan hewan lain? Bisa jadi. Atau makhluk hidup yang membantu menguraikan makanan, menguraikan bahan organik menjadi bahan anorganik. Tidak, karena ini makhluk hidup yang membantu menguraikan bahan organik dan organik itu merupakan bagian bekerja dari decomposer. Nah, atau malah hubungan timbal balik itu kan antar jenis makhluk hidup. Ya, ini malah bukan merupakan bagian dari si pengertian dari konsumen itu sendiri. Nah, jadi jawaban yang betul adalah B, makhluk hidup yang memakan tumbuhan dan hewan lain. Next, itu ada soal kelima yaitu tentang komponen abiotik terdiri dari. Nah, apakah tadi abiotik ini apa tadi? Ya, merupakan makhluk benda makhluk tak hidup atau benda mati. Nah, makhluk atau yang benda mati itu kan tadi kita dapat seperti contohnya tuh merupakan air, cahaya matahari, iklim, suhu, dan lain sebagainya. Bebatuan. Apakah yang manakah jadi jawabannya? Apakah ini A, air, populasi cahaya dan matahari? Tidak, karena ada populasinya. Apakah ini suhu udara dan komunitas? Tidak juga, karena suhu udara termasuk, tapi komunitas tidak, karena dia bagian dari komponen biotik. Atau ini bebatuan individu dan air? Tidak juga, karena bebatuan ini abiotik, individu ini merupakan biotik, dan air ini adalah baru abiotik. Maka yang benar itu adalah air, iklim, dan suhu. Kembali lagi. Baik, mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.